Tapi tuannya Abu Jahal tempatnya di neraka. Abu Lahab di neraka. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran demikian. Jadi bukan soal masalah ningrat atau keturunan. Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy. Bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran satu aja. Quraisy, nggak ada yang lain. Li ilafi Quraisy, nggak ada bangsa yang lain. Dan Quraisy punya kelebihan dari bangsa yang lain. Makanya imam-imam khalifah harus dari Quraisy, nggak boleh yang lain. Pemimpin itu harus dari Quraisy, nggak boleh yang lain dalam Islam. Kata Nabi, al-a'immatu min Quraisyin. Imam itu harus dari Quraisy. Khalifah harus dari Quraisy, nggak boleh yang lain. Quraisy punya keutamaan. Tapi ketika dia tidak beriman, ketika dia tidak melaksanakan syariat, tetap aja tempatnya di neraka. Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun dia Quraisy. Abu Talib, pamannya Nabi, membantu dakwah Nabi, mengaku tentang benarnya ajaran Nabi Muhammad SAW, menyokong dakwah, menolong Nabi, tetap aja tempatnya di neraka. Kenapa? Dia tidak masuk Islam. Jadi yang terpenting masalah amalnya, bukan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh, bukan soal ningratnya, bukan keturunan Sayyid atau Habib, bukan. Jadi kita jangan tertipu dengan orang-orang mengatakan keturunan Habib. Apalagi kalau dia minta zakat atau sedekah. Sebab haram bagi keturunan Nabi Muhammad menerima zakat dan menerima sedekah, haram hukumnya. Nanti ada pembahasannya dalam masalah sedekah itu. Gak berhak dia terima zakat, gak berhak terima sedekah. Apalagi sampai jutaan. Satu butir kurma aja Hasan Hussein ngambil waktu jalan dengan Nabi. Hasan Hussein berjumpa satu butir kurma, mau dimakan oleh Hasan, oleh Hussein. Ditepak tangan oleh Nabi. Buang, aku takut itu kurma zakat. Satu butir kurma, bukan uang jutaan. Satu butir kurma. Sekarang yang masuk uang jutaan mereka. Jadi itu zakat dan sedekah tidak berhak. Kalau mereka untuk menyalurkan nggak apa-apa, membantu untuk menyalurkan. Tapi mereka terima zakat, terima sedekah, terima infak, tidak boleh dalam Islam. Kemudian selanjutnya khonifidina azakumullah, yang saya akan bawakan dalam kitab Thalabul Ilmi ini tentang adab. Karena adab ini penting, dan para ulama sering mengingatkan tentang masalah adab. So, para ulama terdahulu itu selalu mengajarkan tentang masalah adab sebelum mereka Thalabul Ilmi. Bahkan ada yang mengajarkannya sampai bertahun-tahun. Untuk belajar adab itu sampai bertahun-tahun baru mereka mendapatkan ilmu. Nah, ada orang yang dapat ilmunya banyak tapi adabnya tidak ada. Ilmunya banyak tapi adabnya tidak ada. Padahal adab ini penting dalam Islam. Jadi saya sebutkan di dalam buku Menuntut Ilmu Jamin Surga tentang adab-adab. Jadi adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada sanak kerabat, adab kepada diri sendiri. Nah, saya akan bahas tentang adab terhadap diri kita. Nanti tentang adab yang lain Anda bisa baca dalam buku ini. Sebab adab-adab ini penting. Ada ulama yang untuk belajar adab itu sampai 5 tahun. Ada yang sampai 3 tahun untuk belajar adab saja, tentang adab. Karena banyak orang-orang yang thalabul ilmi, mereka tidak punya adab. Makanya harus kita mengetahui tentang adab. Saya contohkan di sini. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini Imam Ahlus Sunnah. Itu wafat tahun 191 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, mereka artinya para tabi'in, mereka tidak menyuruh atau tidak mengirimkan anak-anak untuk menuntut ilmu sehingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Ini saya nukil dari Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Kemudian juga Abdullah ibn Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah.
rahimahullah, beliau mengatakan aku mempelajari adab. Mempelajari adab itu 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Dan mereka mempelajari adab sebelum menuntut ilmu. Beliau juga mengatakan, Abdul Mubarak mengatakan adab itu 2/3 ilmu. Adab 2/3 ilmu. Ini di dalam buku Min Hadiyas Salaf fi Talabil Ilmi. Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah, mereka salafus saleh mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Kemudian Imam Abdul Mubarak berkata kepada Makhlad bin Hanaf Husain, kami lebih sangat membutuhkan adab dari banyaknya hadis. Kemudian juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan selayaknya seorang penuntut ilmu dan hadis berbeda dalam semua urusannya. Berbeda amal dan akhlaknya dari cara dan perbuatan orang-orang awam. Seorang penuntut ilmu dan hadis harus berusaha melaksanakan sunnah atas dirinya. Karena Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab-adab penuntut ilmu yang harus dia kuasai, dan dia harus mengikuti jejak salafus saleh radhiyallahu ajma'in. Kemudian saya bawakan di sini tentang adab kepada Allah, kemudian adab kepada Rasulullah, kemudian adab kepada orang tua, kemudian adab terhadap diri sendiri. Yang kita akan bahas, ikhwan fillah, azakumullah, yaitu adab terhadap diri sendiri. Yang pertama, di antara adab pada penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang pertama, yaitu hendaklah seorang penuntut ilmu mengetahui dan meyakini bahwa ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Ini harus dia mengetahui. Menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan menuntut ilmu bagian daripada jihad fisabilillah. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Allah menyamakan antara jihad dengan menuntut ilmu di dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah Taubah surah 9 ayat 122. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Allah menyebutkan tidak patut dan tidak layak bagi kaum mukminin semuanya ke medan jihad. Mesti ada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Artinya Allah samakan yang berjihad dengan yang menuntut ilmu. Mesti ada. Bahkan setiap golongan mesti ada satu kelompok yang belajar ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama, memahami tentang agama Islam ini, agar nanti mereka mengancam kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya itu. Di talabul ilmi termasuk jihad. Makanya dikatakan oleh Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, akalnya enggak waras. Barang siapa mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Jadi menuntut ilmu termasuk ibadah, dan menuntut ilmu termasuk jihad. Menuntut ilmu termasuk ibadah dan menuntut ilmu termasuk jihad. Kalau orang berkata, di mana keterangan bahwa menuntut ilmu termasuk jihad? Di dalam hadis Nabi SAW, yang hadisnya Hasan, kata Nabi, "Man dakhala masjidana liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Wa man dakhalahu li ghairi dzalik kana kan nadhir ila ma laysa lahu." Kata Nabi, barang siapa yang masuk ke masjid kami, Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan, untuk ilmu, atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang masukinya dengan tujuan lain, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya.
Hadis ini hasan dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu dan mengajarkannya termasuk jihad. Ini hadis mengatakan demikian.